Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di seri kuliah Filsafat Ilmu dan Epistemologi. Kalau kemarin kita sudah bahas tentang Thomas Kuhn dan revolusi ilmiah, di mana ilmu pengetahuan itu berkembang tidak secara linier, tapi melalui semacam revolusi ilmiah atau semacam pergantian paradigma secara mendadak dan secara besar-besaran. Nah, itu kemarin kita sudah bahas ya. Nah, tapi kalau hari ini kita akan membahas filsuf lain yang malah jauh lebih ekstrim ya, dan jauh lebih radikal daripada Thomas Kuhn. Namanya adalah Paul Feyerabend. Paul Feyerabend. Jadi hari ini kita akan melihat bagaimana kalau kemarin ya Kuhn itu mengatakan ilmu berkembang lewat pergantian paradigma. Nah, kalau sekarang Feyerabend ini justru berani mengatakan kalau di dalam ilmu apa saja boleh. Wah, ini maksudnya apa berarti? Apakah artinya Feyerabend ini ingin menghilangkan aturan di dalam sains? Mari kita bahas lebih dalam. Tapi sebelum sampai ke sana, kita harus kenal dulu siapa Paul Feyerabend. Jadi Paul Feyerabend ini adalah seorang pemikir, juga ilmuwan, yang lahir tahun 1924 di Austria. Dia adalah salah satu filsuf ilmu, yaitu filsafat ilmu, dia filsufnya adalah salah satunya adalah dia, yang memang kontroversial di pemikiran-pemikirannya di abad ke-20. Dia punya karya atau buku yang judulnya Against Method, itu terbit tahun 1975, yang dalam buku itu dia menyerang secara langsung gagasan bahwa ilmu harus mengikuti metode tertentu. Feyerabend ini berbeda dengan filsuf sebelumnya ya Thomas Kuhn juga, yang mencoba mencari aturan yang membimbing perkembangan ilmu. Kan ilmu itu kan awalnya dianggap berkembang secara bertahap. Kemudian Thomas Kuhn tidak setuju, ilmu itu perkembangannya melompat. Makanya ada revolusi paradigma, ya, revolusi paradigma. Nah, kalau Feyerabend justru mengatakan nggak ada namanya metode ilmiah yang universal itu. Menurut Feyerabend, ilmu itu berkembang dengan cara yang tidak terduga, tidak terstruktur, dan seringkali justru melawan aturan yang sebelumnya dianggap ilmiah. Bahkan Feyerabend ini mengklaim bahwa sains tidak lebih unggul daripada mitologi ataupun sihir. Pendapat seperti ini tentu saja kemudian mengundang kontroversi yang besar. Nah, pertanyaannya kan kemudian mengapa Feyerabend ini menolak metode ilmiah? Tentu saja Feyerabend punya alasan ya. Dia menolak gagasan bahwa ada satu metode yang harus diikuti di dalam sains. Itu yang dia tolak. Mengapa? Karena menurut dia, jika kita melihat sejarah perkembangan ilmu, kita akan menemukan bahwa banyak kemajuan ilmiah yang besar itu terjadi justru ketika ilmuwan itu melanggar aturan yang dianggap ilmiah saat itu. Itu yang kemudian nanti kalau dalam pemikiran Thomas Kuhn sebelumnya itu disebut paradigma ya. Paradigma di satu zaman di mana di situ ada aturan metode ilmiah yang membuat ilmuwan yang hidup di situ itu tidak bisa keluar dari paradigma itu. Tetapi Feyerabend lebih dia tidak menggugat Thomas Kuhn, tapi dia justru lebih memperjelas lagi bahwa yang namanya ilmuwan itu ya justru harus keluar dari paradigma itu, harus keluar dari aturan yang dianggap ilmiah
di masa dia hidup. Dia memberi contoh misalnya Galileo Galilei ya. Pada masa Galileo Galilei itu cara berpikir ilmiah yang paling dominan kan adalah filsafat Aristotelian ya. Nah, Galileo justru mengembangkan metode observasi teleskopisnya yang melanggar standar ilmiah Aristotelian waktu itu. Sehingga dia bisa akhirnya membuktikan bahwa bumi lah yang mengitari matahari, bukan matahari yang mengitari bumi. Atau teori heliosentrismenya Galileo Galilei. Atau contoh berikutnya ya Einstein itu dan relativitas, di mana dia pada saat itu keluar dari metode ilmiah yang berlaku masa itu yang sangat dipengaruhi oleh Newtonian. Nah, Einstein ini kan justru melompati banyak tahapan ilmiah yang dianggap baku di masanya. Jadi Einstein di masa Newtonian dianggap tidak ilmiah. Jadi kalau dari dua sejarah itu, Feyerabend kemudian berargumen bahwa sains itu tidak berkembang dengan model aturan yang ketat seharusnya. Tetapi sains itu harusnya berkembang dengan kreativitas, dengan keberanian, bahkan dengan pelanggaran aturan yang ada. Maka disitulah dia punya statement bahwa sains itu tidak lebih dari mitos atau ilmu sihir yang kreatif. Nah, salah satu ungkapan yang terkenal dari Feyerabend yang sangat kontroversial adalah ketika dia mengatakan anything goes, ya, apapun boleh dalam ilmu. Nah, slogan anything goes ini yang banyak orang salah paham. Seolah-olah banyak orang itu menganggap Feyerabend itu mengatakan bahwa ilmu itu bisa seenaknya saja, tanpa ada aturan sama sekali. Tetapi sebenarnya bukan itu maksud Feyerabend. Feyerabend itu maksudnya begini. Dia hanya menegaskan bahwa tidak idealnya tidak ada satu metode yang selalu benar dalam semua situasi. Sehingga ilmuwan harus bebas menggunakan cara apapun untuk menemukan pengetahuan yang baru. Sekali lagi, ilmuwan harus bebas untuk bisa menemukan atau menggunakan cara apapun yang dia rasa pas untuk menemukan pengetahuan baru. Sehingga artinya ilmu itu tidak boleh membatasi dirinya dengan aturan yang kaku, karena justru dengan begitu ilmu itu sedang melanggar aturannya sendiri untuk berkembang. Sehingga kalau ilmu terlalu kaku, maka tidak akan ada terobosan yang baru. Jadi sekali lagi Feyerabend itu bukan menolak ilmu, tapi menolak dogma dalam ilmu. Nah, Feyerabend ini memang mengkritik segala hal ya dalam dunia keilmuan ya, dalam filsafat ilmu juga. Karena dia melihat bahwa ilmu itu seringkali digunakan sebagai semacam alat otoritas untuk membungkam ide-ide yang baru, yang kreatif. Nah, bahkan dalam bahasa yang lain, Feyerabend ini menganggap ilmu itu semacam telah menjadi semacam agama baru gitu, yang seolah-olah punya kanonnya yang tidak boleh dilanggar oleh para penganutnya. Misalnya saja dia memberi contoh dalam kebijakan publik misalnya, atau dalam pendidikan misalnya. Seringkali kan hanya metode ilmiah tertentu yang dianggap sah, sementara cara berpikir lain di luar yang sedang menjadi pegangan komunitas keilmuan, entah dalam kebijakan publik atau pendidikan, itu dianggap tidak valid. Misalnya dulu, di masa skolastik ya, ilmu pengetahuan itu dianggap tidak valid. Tapi saat ini, di zaman ilmu pengetahuan, spiritualitas dianggap tidak valid. Maka Feyerabend berpendapat bahwa cara-cara menjadikan ilmu pengetahuan seperti agama ini berbahaya. Karena ilmu kan memang seharusnya tidak memaksakan satu cara pandang sebagai satu kebenaran mutlak layaknya agama. Bahkan teman-teman, Feyerabend ini menyarankan agar ilmu
tidak boleh terlalu dominan dalam sistem pendidikan. Maka dia mendukung gagasan bahwa berbagai cara berpikir, termasuk mitologi dan tradisi budaya, ya, basisnya tradisi budaya, harus dapat tempat yang sama di dalam masyarakat, di dalam sistem pendidikan. Nah, ini kan pandangan yang sangat radikal di masanya, ya. Nah, tentu saja tidak semua orang setuju dengan Feyerabend. Ada begitu banyak ilmuwan dan para filsuf juga yang mengkritik dia, karena jika memang benar pendapat Feyerabend bahwa sains tidak memiliki aturan sama sekali, bukankah yang terjadi adalah suasana yang chaotic, yang kacau dalam ilmu pengetahuan? Tapi ada beberapa kritik utama yang kalau saya petakan cukup keras ya pada Feyerabend. Misalnya, kritik pertama misalnya, jika apa saja boleh, seperti yang dikatakan Feyerabend, lalu bagaimana kita membedakan antara ilmu dari pseudoscience? Kan pseudoscience sudah pernah kita bahas di 2 atau 3 video sebelumnya, ya. Ilmu itu disebut ilmiah karena dia bisa membuka diri untuk dibuktikan salah. Nah, kalau nggak ada aturan seperti itu, maka ilmu itu sendiri menjadi absolut. Nah, makanya jika apa saja boleh, bukankah nanti ilmu malah akan terjerumus pada keabsolutannya gitu. Yang kedua, jika ilmu tidak lebih baik dari mitologi, lalu mengapa ilmu bisa menghasilkan teknologi dan penemuan yang bermanfaat, sementara mitologi tidak? Nah, dan ada begitu banyak lagi kritik-kritik keras kepadanya, misalnya, misalnya dalam prakteknya sains kan memang berkembang melalui metode tertentu, ya. Tetapi jika tidak ada struktur, tidak ada metode sama sekali, bagaimana kita bisa membuat satu kemajuan yang konsisten? Nah, berbagai kritik itu tentu saja tidak lantas menghilangkan signifikansi pemikiran Feyerabend, ya, yang mengingatkan kita untuk jangan terlalu dogmatis terhadap metode ilmiah. Hanya itu sebenarnya. Nah, itulah teman-teman pembahasan kita yang singkat tentang Feyerabend dan pemikirannya yang radikal. Apakah teman-teman setuju dengan pendapat Feyerabend tentang apa saja boleh dalam ilmu? Kalau setuju atau tidak setuju, silahkan tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah bersama saya belajar. Tetaplah berpikir kritis.